Donald Trump. Saya ragu ada orang di luar sana yang tidak mengenal nama ini atau sifatnya yang eksentrik dan tidak terduga. Namun, apa yang kebanyakan orang tidak tahu tentang mantan Presiden Amerika Serikat ini adalah resor mewahnya yang seperti kastil Mar-a-Lago yang terkenal. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Seperti apa sebenarnya kehidupan di Mar-a-Lago, terlepas dari kenyataan bahwa Trump pernah tinggal di Gedung Putih, berbagai penthouse dan berbagai rumah mewah. Wajar jika dikatakan bahwa tidak ada rumah yang lebih terkenal atau lebih menunjukkan gaya hidup mewah dan kesukaannya yang boros daripada country club tepi pantai kelas atas ini. Rumah dengan 128 kamar, Mar-a-Lago, terletak di Palm Beach, Florida, terletak di atas lahan tepi laut seluas 20 hektar dan membentang sepanjang pulau yang ditempatinya. Marjorie Merriweather Post, seorang pewaris real yang kaya raya, membangun rumah ini tahun 1927 dan Donald Trump membayar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah ini di tahun 1985. Di tahun 1995, ia telah mengubah properti tersebut menjadi klub yang sangat eksklusif dengan tema Istana Eropa. Trump menjuluki tempat ini sebagai Winter White House, yang sesuai dengan pemilik aslinya, Marjorie Merriweather Post, yang pada awalnya bermaksud menjadikan tempat ini sebagai tempat peristirahatan bagi para presiden yang sedang menjabat. Berkat selera Trump yang mewah, pemugaran yang signifikan, dan ukuran resor yang mencakup 58 kamar tidur dan 33 kamar mandi, saat ini harganya berkisar antara 200 juta dolar dan 300 juta dolar. Setelah membeli rumah besar tersebut, salah satu hal pertama yang dilakukan Trump adalah menambahkan ballroom seluas 200 kaki persegi dengan dekorasi daun emas senilai 7 juta dolar. Di ballroom ini, ia menikahi Melania dan sering mengolok-olok para pengunjung terkenal, termasuk Hillary Clinton, saingan politiknya. Namun kecintaan Trump terhadap emas tidak berhenti sampai di situ. 4 wastafel berlapis emas menghabiskan biaya sekitar 100 ribu dolar, dan dia juga melengkapi beberapa kamar di mansion ini dengan lampu gantung, permadani oriental antik, dan permadani Flemish dari abad ke-16. Selain itu, terdapat piano Steinway Baby Grand tahun 1927 yang mahal dan diperkirakan bernilai antara 70 ribu hingga 150 dolar. Ruang makan yang sangat besar yang dimodelkan setelah Istana Chigi di Roma adalah seni yang murni hingga ke meja makan formal. Berkat semua perabotan dan barang antik mahal yang dibelinya dengan harta warisan, Trump juga memodifikasi lambang keluarganya dengan mengganti kata Latin untuk integritas pada lambang suami ketiga Post menjadi Trump. Trump juga mengadakan retret dan acara-acara di klub tersebut untuk dirinya sendiri sebagai presiden. Di awal Februari 2017, ia melakukan perjalanan pertamanya ke sana sebagai Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri pesta palang merah. Dan di akhir pekan berikutnya, ia menerima Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang. Dia juga telah menjamu para pemimpin asing lainnya di resor ini, termasuk Presiden Cina Xi Jinping, dengan makanan dan pesta mewah. Dan dia memilih penasihat keamanan nasional, Letnan Jenderal H.R. McMaster, saat berada di Mar-a-Lago. Keuntungan lain dari properti ini adalah Trump International Golf Club, yang terletak di Palm Beach, hanya berjarak beberapa menit dengan menggunakan helikopter. Trump telah memastikan bahwa hanya pengunjung terkaya yang datang ke Mar-a-Lago agar dapat membayar semuanya. Dia membangun berbagai fasilitas praktis, seperti spa, klub pantai, lapangan tenis dan kroket di lahan resor untuk menarik minat mereka. Sebelum adanya pajak dan pengeluaran makanan tahunan minimum 2.000 dolar yang diwajibkan untuk setiap tamu di klub, anggota klub harus membayar biaya inisiasi sebesar 100.000 dolar dan juga iuran tahunan sebesar 14.000 dolar untuk masuk ke dalam kawasan. Harga inisiasi Mar-a-Lago meningkat pesat menjadi 200.000 dolar setelah Trump terpilih sebagai presiden. Namun tampaknya kenaikan tersebut tidak sia-sia. Sejak saat itu, Mar-a-Lago telah mempertahankan kekayaan bersih yang sebagian besar positif. Tahun 2014, Trump memperoleh sekitar 15,6 juta dolar dari klub ini. Namun, setelah ia terpilih sebagai presiden, pendapatan tahunannya meningkat menjadi sekitar 25,2 juta dolar di tahun 2017 dan kemudian turun menjadi 21,4 juta dolar di tahun 2019. Klub ini juga bermanfaat bagi pengunjung yang memiliki keanggotaan. Akses ke kolam renang mewah, pantai, ruang makan, dan lounge pribadi diberikan kepada mereka. Untuk acara pribadi seperti pernikahan dan acara amal, mereka juga dapat menyewakan seluruh ruangan, seperti ballroom yang megah. Kantor akuntabilitas pemerintah memperkirakan bahwa perjalanan Trump ke Mar-a-Lago merugikan negara setidaknya 13,6 juta dolar Amerika Serikat tahun 2017.
Jumlah uang yang dihasilkan Trump dari properti ini sebagian besar merupakan hasil dari kesepakatan luar biasa yang berhasil ia dapatkan ketika pertama kali membelinya di tahun 1985 dengan harga sekitar 10 kali lipat lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya. Terlepas dari kenyataan bahwa semua perjalanannya selama masa kepresidenannya mungkin telah menghabiskan biaya lebih dari 60 juta dolar. Sejarah. Mari kita tinjau kembali sejarah Mar-a-Lago luar biasa yang kaya untuk lebih memahami bagaimana tempat ini bisa begitu terkenal. Marjorie Meriwether Post, pemilik pertama Mar-a-Lago, dulunya adalah wanita terkaya di Amerika. Menjelang akhir hayatnya, ia memiliki kekayaan bersih sekitar 200 juta dolar, yang jika disesuaikan dengan inflasi setara dengan sekitar 1,5 miliar dolar saat ini. Wanita yang sangat kaya ini mewarisi perusahaan pos dan sereal yang sukses milik ayahnya setelah dia meninggal dunia tahun 1914, dan dari sinilah dia menjadi sangat kaya. Segera setelah kematiannya, ia memulai pembangunan Mar-a-Lago dengan gagasan yang tepat tentang seperti apa kemewahan itu seharusnya, termasuk perpustakaan yang besar, banyak karya seni, dan aksen emas. Dia telah menginvestasikan hampir 7 juta dolar di properti tersebut setelah pembangunan selesai, yang setara dengan lebih dari 120 juta dolar sekarang. Di tahun 1973, Post membuat keputusan untuk memberikan rumah berharga tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat agar dapat digunakan sebagai tempat peristirahatan presiden di musim dingin. Namun di tahun 1981, pemerintah mengembalikannya dengan alasan biaya perawatan tahunan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat terlalu tinggi. Mereka memilih untuk menetapkannya sebagai landmark bersejarah. Menurut laporan, Donald Trump telah lama mengidamkan tanah tersebut dan mengajukan penawaran pertama yang cukup besar, yaitu sekitar 28 juta dolar. Namun, ia ditolak karena perkebunan itu sebenarnya adalah bagian dari sejarah yang dilindungi. Namun, pada akhirnya, Trump benar-benar beruntung. Dia dapat membeli properti itu hanya dengan harga 5 juta dolar atau sekitar 12 juta dolar saat ini, ketika harganya jatuh. Setelah itu, Trump langsung melakukan renovasi, mempertahankan estetika mewah Post, sekaligus memasukkan sentuhannya sendiri, seperti foto dirinya yang berbingkai emas. Mar-a-Lago adalah lokasi yang sudah lama ingin dikunjungi banyak orang, tetapi tanpa keanggotaan, Anda hanya dapat melakukan perjalanan sejauh gerbang. Perkebunan ini diperkirakan memiliki ratusan, bahkan ribuan, barang antik dan rahasia menarik yang belum ditemukan karena masa lalunya yang panjang. Beberapa dari misteri ini diungkap oleh Anthony Seneca, mantan kepala pelayan Trump dan sejarawan tidak resmi Mar-a-Lago. Dia mengklaim bahwa perpustakaan ini dipenuhi dengan edisi pertama yang langka dan buku-buku berusia seabad yang praktis tak ternilai harganya, yang belum pernah dibaca oleh keluarga Trump. Dia juga membahas bagaimana keluarga Trump membesarkan anak-anak Trump di bagian rumah yang sebagian besar dan sama glamornya dengan bagian rumah yang terpencil. Apa yang akan dilakukan oleh Secret Service di lokasi tersebut setelah Trump meninggalkan jabatannya juga merupakan rahasia besar. Dia akan ditemani ke properti Mar-a-Lago yang telah dia tetapkan sebagai kediaman resminya oleh beberapa personel Secret Service karena Presiden Amerika Serikat dilindungi setelah mereka meninggalkan jabatannya. Meskipun mereka tidak dapat mengungkapkan rincian apapun mengenai renovasi tersebut karena masalah keamanan, tampaknya pekerjaan sedang berlangsung untuk membuat sayap yang disetujui oleh Secret Service. Perlu diingat bahwa Presiden Trump membebankan biaya kepada Secret Service untuk menyewa kamar di klubnya yang mencapai sekitar 650 dolar per malam per kamar, dan diperkirakan Trump dapat dengan mudah menambahkan renovasi senilai 1 juta dolar ke mansion tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Secret Service dan meningkatkan perlindungan keamanannya. Ini akan memberi Anda gambaran berapa biaya yang dibutuhkan karena pengunjung terus-menerus melintasi situs ini dan memanfaatkan semua fasilitasnya, mungkin akan menjadi tantangan untuk menjaga keamanan mantan presiden setiap saat. Rumah besar ini telah dibandingkan dengan sebuah istana. Dengan demikian, ada banyak ruangan dan area yang perlu dilindungi untuk memastikan keamanan yang memadai. Mar-a-Lago terkenal dengan berbagai hal. Beberapa di antaranya masih diperdebatkan, namun sebagian besar berkaitan dengan keinginan Trump untuk membuat resortnya semewah dan seeksklusif mungkin. Trump memiliki masalah dengan Palm Beach terkait hukum properti di wilayah tersebut karena seleranya yang khas. Tiang bendera Amerika setinggi 80 kaki miliknya adalah ilegal di Palm Beach di tahun 2006 dan dikenakan biaya sebesar $250
$50 per hari. Trump mengajukan gugatan sebesar $25 juta, menuduh bahwa peraturan daerah tersebut melanggar haknya untuk berekspresi secara bebas. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Bendera ditempatkan pada tiang setinggi 70 kaki dan Trump memberikan $100.000 kepada Badan Amal Veteran sebagai pengganti pembayaran denda. Namun kali ini, Trump menggugat Palm Beach County di tahun 2015 untuk wilayah udara. Menurutnya, daerah tersebut dengan sengaja dan jahat mengarahkan penerbangan yang berangkat dari Bandara Internasional Palm Beach langsung melewati Mar-a-Lago. Namun, setelah pemilu 2016, gugatan tersebut dibatalkan. Mar-a-Lago mungkin tidak selalu cerah, tetapi bisa dikatakan bahwa kompleks mewah ini telah menarik minat orang Amerika dengan perabotannya yang mewah dan biaya keanggotaannya yang jauh lebih mahal. Sulit untuk memprediksi apakah pendapatan klub ini akan naik atau turun setelah terpilihnya Trump. Trump terkenal sangat terlibat dalam operasi klub, terus mencari umpan balik dari para pelanggan tentang apa yang mereka sukai dan apa yang dapat ditingkatkan oleh staf. Bisa dibayangkan bahwa kembalinya Trump ke klub ini dapat meningkatkan penawarannya lebih jauh lagi dan bahkan menarik pengunjung tambahan yang ingin bergabung dengan klub yang dimiliki oleh mantan Presiden Amerika yang juga tinggal di sana. Tidak diragukan lagi bahwa Trump mendapatkan penawaran yang bagus untuk properti bersejarah ini dan mungkin masih banyak lagi misteri dan barang tak ternilai yang tersembunyi di balik pintunya yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Jelas ada beberapa alasan untuk bergabung dengan klub Mar-a-Lago. Berikan komentar Anda. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan klik salah satu video yang ada di layar sekarang juga.